Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak siswa kelas 6. Masih di tema 1, subtema 2 tentang hewan sahabatku. Di dalam subtema 2 yang akan kita bahas ini mencakup 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, IPA dan IPS pada KD 3.1 dan 4.1. Kalau kemarin di subtema 1 kita sudah membahas tumbuhan sahabatku. Dan di subtema 2 ini kita akan membahas hewan sahabatku. Karena selain berbagai macam tumbuhan, di lingkungan sekitar kita juga ada berbagai jenis hewan. Dan hewan tersebut akan terus berkembang dan bertambah jumlahnya karena mengalami proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara bertelur. Contohnya di sini ayam. Kemudian melahirkan, contohnya kambing. Dan juga ada cara perkembangbiakan melalui bertelur dan melahirkan, atau istilahnya adalah ovovivipar. Kita mulai dari mata pelajaran yang pertama anak-anak, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, dan pikiran utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada beberapa cara dalam menentukan ide pokok. Yang pertama, dengan cara mengambil kalimat utama. Cermatilah kalimat pertama hingga akhir. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat pertama atau kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi kalimat utama ini bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok ini belum tentu kalimat utama. Bisa dipahami ya. Cara yang kedua yaitu membalik kalimat utama atau menyimpulkan ide pokok. Cara ini yaitu mudah, kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok. Dapat juga dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu, baru kemudian menentukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf ini digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Anak-anak, kita akan memasuki materi berikutnya, mata pelajaran berikutnya yaitu IPA. Jadi untuk bahasa Indonesia kita fokus pada bagaimana cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Di materi IPA kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang di depan sudah saya cuplik, yaitu ada perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, melahirkan, kemudian bertelur dan melahirkan. Kita mulai dari yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar terjadi ketika sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan dan membentuk embrio di dalam cangkang telur. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Contoh hewan yang mengalami proses perkembangbiakan dengan cara bertelur adalah burung, kemudian ayam, kemudian bebek, dan hewan-hewan lain yang sejenis dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar merupakan perkembangbiakan hewan yang terjadi karena pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya siap untuk dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah
Ada sapi, ada kucing, ada harimau, dan hewan-hewan lain yang sejenis dengan hewan tersebut. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Berkembang biak secara ovovivipar merupakan perpaduan antara cara bertelur dan cara melahirkan, yaitu telur yang sudah dibuai menetas di dalam tubuh hewan betina dan keluar sudah dalam bentuk anak hewan. Contoh hewan yang melakukan atau mengalami proses perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan adalah ada hiu, ada beberapa jenis ular, kemudian ada kadal. Kita masuk ke mata pelajaran yang berikutnya anak-anak, yaitu IPS KD 3.1 tentang kondisi geografis dan kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Namun di dalam materi ini, di dalam subtema ini, kita akan fokus membahas dua negara, yakni Laos dan Singapura. Karena kedua negara ini terletak di kawasan Asia Tenggara, namun meskipun dalam satu wilayah, kedua negara ini memiliki perbedaan kondisi geografis, perbedaan ekonomi, dan perbedaan kehidupan sosial dan budayanya. Laos memiliki luas wilayah 236.800 km persegi. Batas-batas wilayah Laos, sebelah utara berbatasan langsung dengan Tiongkok. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah selatan berbatasan dengan Thailand dan Kamboja, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Sungai Mekong. Laos memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius. Puncak tertinggi Laos adalah Gunung Poibia yang memiliki ketinggian mencapai 2.820 meter. Laos juga memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian kegiatan ekonomi yang ada di Laos meliputi pertanian, kemudian ada perkebunan, kemudian ada peternakan, ya. Lalu ada perikanan, kemudian pertambangan, ada lagi perindustrian, lalu ada perdagangan, pariwisata, dan yang terakhir adalah transportasi. Nah, kita memasuki negara yang kedua, yaitu Singapura. Singapura merupakan negara yang paling makmur dan modern di Asia Tenggara. Singapura memiliki luas wilayah hanya 710,2 km persegi. Batas-batas wilayah Singapura, sebelah utara Singapura berbatas dengan Selat Johor, yaitu Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura dan Kepulauan Riau, Indonesia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, Indonesia. Singapura merupakan negara pelopor industri di Asia Tenggara. Tidak heran apabila Singapura merupakan negara yang paling modern di kawasan Asia Tenggara. Industri apa saja yang dikembangkan di Singapura dapat kita lihat di sini. Yang pertama tentang industri kimia, kemudian industri elektro, kemudian industri perbankan, kemudian industri perdagangan, lalu industri pariwisata. Nah, itu anak-anak materi di subtema 2 tentang hewan sahabatku yang mencakup 3 mupel. Saya berharap walaupun materi tadi singkat, tapi bisa dipahami, dicermati, dan anak-anak bisa mencari referensi dari sumber lain yang ada kait hubungan dengan materi yang kita bahas hari ini. Saya kira itu, ada kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.